gaspol. Ini dia match kelima kita, Erangel. Iya, kita bakal masuk ke game terakhir kita di Erangel. Match kelima dari 5 game yang bakal dimainkan pada hari ini. Dengan ada pesawat yang kembali sedikit pelit ya, sedikit bad mood kayak ini pesawat pilotnya pada hari ini. Tapi untuk Bigetron ini tidak menjadi masalah mengingat Bigetron masuk ke arah jangkauan kali ini ya. So, mereka nggak nyampe mereka rebutan mobil yang penting BTR nyampe dulu. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan dan kita prediksi kayaknya, circle-nya kemana sekarang? Nggak usah nebak lah, Milta. Ke kanan. Tapi sempet loh di PMWL nih circle-nya ke kiri ke Sarki gitu ya. Tapi seringnya di itu kayak emang pernah tempat lain, tapi sudah diatur sedemikian rupa untuk PMWL is. Survei membuktikan dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teng tet. Aduh, kok belum? Biasanya langsung ke Sarki lagi. Aduh. Nggak mau gitu circle normal dikit itu ke tengah-tengah. Kayaknya enggak sih. Ya, Kayaknya enggak. Tapi ini jadi ini loh, semenjak Bigetron turunnya di farm terus, Novo tuh kayak ya udah siapapun yang ngambil, ini dia akan ditabrak. Masih bisa menggocek antara Banteng dan juga Matadornya kali ini. Apakah bisa? Dar! Kebal! Debus! Masih digocek. Kita lihat percobaan keempat, saudara-saudara. Apakah Ditui bisa mendapatkan TS? Tidak bisa. Percobaan berikutnya apakah sudah lelah atau belum? Dan capek akhirnya ditembak. Dan akhirnya dijemput. Takut dia. Selamat sudah. Gencatan senjata antara Secret dan juga RRQ. Nggak pakai mobil nggak pakai tembakan loh dari temannya Yuhai jemput nih. Baru mobil doang. Tapi ternyata di awal-awal, bener tebakan kita di awal-awal terjadi perebutan senjata, perebutan juga kendaraan ya. Sarah bakal di belakang ke arah lobby dan juga Yurali bakal di belakang ke arah lobby. What happened dengan RCS? Dua player kehilangan di awal-awal. Faldus tuh, apa mereka nabrak Rosok? Atau mereka turun di jalan? Karena mereka nggak nyampe, mereka fight ini di luar luar Betul. rumah-rumah. Iya, ini bukit yang tadi kita ngelihat Kaugen yang bikin Faldus tuh tadi tuh. Iya, ini galak banget tuh naik motor Chengtri, bawanya DE, bawanya juga shotgun. Untung dari tim RCS ya, masih bisa dapetin senjata lagi dan itu bakal dari SG ya. Akhirnya kembali menuju ke arah gudang biru dan bakal looting di area ini. Duelo untung dapetin satu bagi ya. Lumayan untuk ngumpul lagi bareng temennya yang tersisa. Web, karena tinggal 2 player tersisa dari RCS. Ini rugi bandar sih, kehilangan 2 player di awal. Iya. Gara-gara garis pesawat yang nggak menguntungkan sih, bener-bener rugi bandar banget. Dan kayaknya OR udah mulai komit untuk ambil daerah rumah banjir deh. Ya mungkin mereka rumah banjir plus ambil paketan di Ruins ya, mungkin ya. Karena memang baik lagi adaptasi adalah kunci untuk bermain di turnamen-turnamen gede. Betul. Ketika kita melihat tim yang kita mungkin nggak bisa take down di awal-awal, kita biarkan mereka, kita scrapping. Tapi dengan scrapping kita nggak boleh main lama, main cepet. Harus. Apalagi kalau jenjang turnamennya tuh panjang kayak gini ya. Bukan jenjang, tapi waktu turnamennya tuh jangkanya panjang banget jenjangnya kayak gini. Kan meninggi, Pak, bukan panjang jenjangnya. Jadi ini, pokoknya durasi. Alah, apa sih ya, intinya gitulah ya, panjang-panjang nih. Lama, turnamennya lama. Simpelnya gitu aja. Tadi gue nyari bahasa yang keren, tapi jadi gak keren gara-gara gue berbelit-belit. Malah jadinya muter-muter. Betul, malah blunder, bikin malu sendiri ya. Alright. Faldus kembali ke drop zone awal mereka setelah mendapatkan beberapa vehicles untuk menuju ke arah Rozok. Iya, dia bakal dapat looting yang sangat segar di awal-awal ya. Cuma kurang tembakan auto kali ini. Ya tapi harusnya bisa dapat lah. Ini kan kali lagi 2 turnamen, Pak. Kayak 2 ya. Kali lihat, naik dikit peluru hijau, turun dikit peluru hijau. Kalau dikit AWM doang yang agak tipis-tipis. Seret gitu, seret hilingan. Karena kan nggak ada kali 2. Kita lihat nanti di Indonesia ya. Kayaknya di Indo kalau main Sunhawk-nya, si Badru kali 2 nggak kali 2 healingannya tetap dapat banyak. Karena kan dia muter-muterin semua. Dapat supply juga ya, dapat ini maksudnya support dari teman-temannya juga yang nge-looting healing terus dikasih ke arah Badru. Ngepuling. Yoi. Temannya suruh nyari, dikumpulin kan. Dia ini pengepulnya. Pengepul ya. Dia pengepulnya. Mana jatah gua? Sini. Tapi gua kira itu akan ngasih warna baru loh kalau kita ngomongin tingkatan saya internasional ya, lainnya. Ternyata enggak. Yang baru ngikutin tuh Indonesia, itu rame loh. Iya. Onik ngikutin, Ken ya kan, pilih Onik dia kan. Betul. Dari Onik ngikutin, dari Badru ngikutin, dari BFD dan ngikutin juga si Rewind, ngikutin tapi juga. Yang paling perfect timing healingnya ya Badru. Nggak ada yang lain lagi. The OG. Yes.
The Master, The Professor. Ada alasan kenapa dia namanya Dokter Badru. Kenapa? Ya karena dia udah ahlinya. Udah sangat Yang ahli lain ya. itu buka praktek tanpa izin. Gelarnya belum tepat untuk buka praktek. Belum. Gue jadi kangen ini PMPL gitu. Jadi pengen ngelihat healing lagi. Padahal kalau dilihat healing itu agak membosankan. Tapi pas sudah lama ngeliat kangen. Iya, karena momen uniknya loh. Kapan lagi lu ngelihat strategi yang komit kayak gitu untuk dilakukan terus-terusan Dan di work. Sunhawk? Dan working. Yes, Sampai tim-tim lain pada mau bagian dari kue healing. betul. Karena apa ya? Dibilang tim lain pengen motong rotasinya, pengen tapi mereka ngerasanya nggak worth it, dibiarin makin lama kok makin kesel gitu. Iya, tapi lucu loh pas awal-awal kan banyak banget yang komentar kayak apaan sih healing, apaan itu. Tapi akhirnya banyak ngikutin juga. Jangan kan dari tim pro ya, dari teman-teman komunitas juga banyak yang nyoba dan Betul. semua komennya sama. Gak semudah itu ternyata. Tidak semudah apa yang sudah tumbang. dilihat. Dan sepertinya pertemuan mereka terjadi lagi. OR dan juga Secret. Betul, iShots ditumbangkan kayak ini ya. Frontman dari tim Secret langsung dipulangkan ke arah lobby dan tampaknya 3 lagi masih berada di seberang. Yes, ini Terpisahkan oleh tempat sungai. yang biasa diambil sama Morp nih. Kalau Morp main, mereka suka transit di rumah ini juga, atau mereka biasa ngambil di rumah yang tadi ditempatin sama si iShoot. iShots tadi ya. Betul. Tempat aura, tempat morph, tempat-tempat IOG juga tergantung dari arah circle dan juga siapa yang nyampe duluan. Tapi itu bakal dari tim Dash juga bakal ke depan. Tapi tampaknya belum ada yang kena sebentar waktunya. Sudah masuk ke 6 menit, 3 orang di belakang ke arah lobby dan tampaknya pada game kali ini ya sedikit pasif dari permainan tim-tim. Meskipun circle yang begitu random dari bawah, arah pesawat bawah, pindah ke atas, tapi belum terlalu banyak tim yang clash di awal-awal. Terlihat banyak clash itu karena mereka rotasi sih. Dan drop zone yang mereka inginkan itu berlawanan dari garis pesawatnya tadi. Makanya ada beberapa clash juga tadi. Sampai Secret pengen ditabrak-tabrakin juga sama RRQ. Tapi ternyata 4-6 kali percobaan nabrak semuanya gagal. Dan akhirnya dijemput juga sama pemain-pemain TS yang lainnya. Malah sekarang TS yang udah kehilangan satu pemain mereka ketemu lagi sama tim lain. Iya, baru banget kita bakal lihat dari tim Chelsea ya, pelan-pelan bakal ambil healing, bakal maju ke depan dan tampaknya dari tim Chelsea mereka bakal coba untuk mengambil di daerah pembensin ya, pembensinnya Senaya bakal coba untuk ngebegal mungkin tim-tim yang pengen lewat jembatan. Iya, Ngomong-ngomong begal, sudah ada the real begal kali ini ya. Betul. Menunggu pergerakan tim Mega. Lu main Novo, udah main ke tahun lalu itu katanya. Yes, lu Novo, hai. Itu zaman kita di PMCO kayaknya bos. Sekarang udah the next level drop zone-nya Bigetron. Ngambil farm dan sudah melihat beberapa pergerakan dan juga mendengar beberapa vehicles yang dipunya sama tim Mega. Tapi tim Mega kayaknya sadar kalau gameplaynya Bigetron itu zona pertama pasti nahan. Dan Encore bakal maju atau tidak? Encore bakal maju, dilepas satu orang. Satu orang dilepas, mengingatkan ini aman atau tidak, tapi langsung ditembak begitu saja. 1 down dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Backup fire sedikit terlambat juga dan 1 mobil terlepas lagi oleh Bigetron. Tapi Encore melakukan backup dari sisi lain karena dia berhasil menyeberang jembatan sebelah kanan. 1 tukar 1 kenok yang terjadi. Betul banget. Saling mengambil ujung ini ya, tebing kali ini. Membagi kiri dan kanan juga dan BTR sudah berhasil nge-revive juga kan teman yang sudah kena kan Ryzen. Dan kita bakal lihat dari tim Mega ya, bakal coba untuk menyelamatkan Vexeka kali ini dan yes bakal diselamatkan juga. Tapi diselamatin tapi dia juga bakal kena juga karena nyawa yang dia sisakan tinggal sedikit lagi. Bagus banget tadi through the smoke-nya. Bomnya jatuh dan Meledak. dan Aduh, kurang jauh. Nggak sampai, masih terlalu jauh jaraknya, bleeding out. Tumbang lagi. Swag. Wah, itu lemparan Oke, bagus. nice bomb banget dari seorang Luxi dapatkan seorang Swag. Tinggal 2 player dari tim Mega lagi. Kayak better ngincer loot tambahan deh. Kan lihat ya tuh, looting mereka Iya. lumayan miskin. Dengan mereka tadi pengen matiin Mega, harapannya mereka dapetin looting tambahan dari helm, dari mungkin perlengkapan dan peralatan lagi. Tapi harus ada nilai plus yang mereka kuasain sih. Ada makin. Itu ada Encore tuh yang udah ngeflank. Dia pengen motong gerakannya BTR. Tapi bisa nggak ya dia potong tuh? Paradox kejebak di sisi jalan sih. Healingnya udah mau habis sih. Iya, dan Paradox dia tinggal 2 masih doang. ada 2 boostingan masing-masing 1. Painkiller 1, energy drinknya 1. Dan Bigetron cukup berani hanya dengan 1 vehicles yang dia punya. 1 Dacia doang nih. Oke, looting dulu bosku. Sip, mantap betul rasanya. Dapat mobil tambahan, dapat looting tambahan juga. Ah, ini dia KOG dan Valdus yang bergerak secara bersamaan, Flo. Sungguh Iya. kompak.
rotasi yang mereka lakukan. Sungguh kompak yang mereka lakukan, dan kita bakal lihat juga di permainan tim OR ya. Mereka juga dapetin cukup banyak kill dari tim Valorant, juga bakal langsung mengambil shooting range kali ini, mengambil sisi bawahnya, nggak mau sampai mengambil bagian atas. Mungkin kan dia tahu itu bakal rame banget ya. Pastinya. Dan mereka sudah mengamankan daerah yang cukup aman sejauh ini. KOG lewat terlebih dahulu, Valdus menghentikan langkahnya. Belum ada beberapa tembakan yang dilakukan karena mereka bergerak secara beriringan. Konvoy. Dan tampaknya mereka berdua mengambil shooting range, cuma belum ada peluru yang ditukar kali ini. Akhirnya tembakan dari konsep. Tapi tembakannya bukan ke arah Valdus, melainkan ke arah tim lain. Lemparan bom. Sudah lontaran juga ke arah seorang Bragan. Cakep bomnya. Aduh, masuk lagi dia ke arah lobang. Iya, dia tampaknya akan sedikit mengambil cover dulu. Nah, Valdus bakal coba untuk melawan dengan tim KOG yang berada tepat depan mereka ya. Tepat depan mereka, dan Braga lumayan terpuruk dia. Terkunci oleh pergerakan dari tim Valdus kali ini. Belum saling tahu tuh antara KOG dan juga Valdus. Entah udah tahu atau belum, tapi T1 terjatuh. Ada Armjon dengan sangat baik mendapatkan satu headshot. Karena T1 Braga terjebak di arah tambang, dia akan mundurin mobilnya terlebih dahulu. Kali ini Yeonjun masih tersungkur ke arah tanah. Saiden berada di belakang dia persis, tapi kali ini yang diincar sama tim Valdus adalah ban mobilnya, dan konsep lewat di depan TSM persis. Iya, kita bakal lihat kali ini dari tim TSM juga bakal coba untuk nembak ke arah bawah di pada Jonathan. Sudah melakukan proning, tapi belum sempat mengambil angle untuk nembak yang nyaman terhadap lawan-lawan mereka. Dan T1, Yeonjun belum berhasil revive ya. Dapatkah revive? Itu mesti jadi misteri juga ya. Harusnya bisa sih, harusnya bisa. Tapi tampaknya tinggalin ya. Serius loh? Itu posisi masih bisa diselamatin loh. Kayak di smokin, terus dia mundur ke belakang, cover pakai mobil, harusnya bisa. Secara teori bisa. Iya, secara teori bisa sih. Cuma secara angle persisnya kan kita nggak tahu juga. Masih kelihatan atau enggak, masih bisa ditembak atau enggak, kita belum tahu akan hal itunya. Wah, dapat satu lagi malah. Gila, Saiden. Gila. Langsung kena sama Armjon. GG juga nih. DP dia, scope 4. Bentar lagi di klasik nongol nih. DP kali 4 nih. Kan emang udah lama pas dari Makin sering lagi, makin sering lagi. Makin apa, naik meta lagi. Yoi, metanya makin anget lagi nih di klasik. Kalau udah ngelihat yang kayak gini-gini pasti. Dan KOG angle-nya masih terlihat, mobil meletup. Jonathan masih belum menembak, dan Circle sudah mulai menuju ke bagian utara. Bahkan FS lihat langsung mengambil di bagian ujung tebing. Betul, kita bakal juga pergerakan dari tim-tim yang bermain harus menuju ke arah tebing-tebing bagian utara. Ada perbukitan-perbukitan kecil di luar kanannya Severny. Di kanan Circle kali ini dekat dengan Severny, itu bisa dikontrol juga. Tapi bakal agak jadi berat karena itu menjadi pusat ataupun tempat prima ya, tempat terenak kali ini. Ada T1? Iya, ini ada T1 yang langsung menjaga area tersebut. Taruh mana ya? PT ini di belakangnya box. Main lambat mereka. Wait, tapi jalurnya mereka ditungguin sama box. Box tuh nahan di tengah-tengah antara blue zone sama circle aman ya, di antara blue zone sama play zone ya. Kita bakal lihat ya, apakah better bakal coba fight atau mungkin hanya nge-knock dan lanjut rotasi. Yes. Harusnya better ya, karena tahu dia telat banget, harusnya nggak langsung nabrak center circle. Dia bakal main di pinggir-pinggir, coba nge-clearing pelan-pelan dan lebih main otot lah. Betul, dan ini di area terbukti. mereka. Mereka langsung masuk meninggalkan satu vehicles mereka. Zuxi, Luxi, Tachibana ini bergerak bersamaan. Microboy melihat satu orang, melihat dua orang. Ada mobil juga yang terparkir di depan dia persis. Box melakukan setupnya. 1-2-1 setup dari Box. Pimai belum terdeteksi. Louis sudah terlihat. Brick harusnya sudah kelihatan. Dan Loki harusnya sudah kelihatan juga sama Microboy dan teman-teman Bigetron yang lainnya. Louis bakal ditembak. Tembak kali ini. Tembak langsung spray 4 kali ini. Kali 4 dan terjatuh. M16 lagi yang jatuhin. Tembakan auto. Iya. Belum bisa. Zuxi yang tapping sama burst malah dapat satu knock. Tapi tidak bakal dari box set. Tidak akan berdiam doang. Mereka bakal coba untuk menahan pergerakan tim BTR juga, yang sebenarnya lebih jauh ke arah blue zone ya, ketimbang dari tim box set. Tapi wah, nekat banget. Ini bisa diberi peluru. Ini bisa diberi peluru. Awas Bigetron, hati-hati. Ryzen masih bisa mengamankan posisinya, tapi 3 posisi yang berbahaya dari Bigetron karena kelihatan sama Loki. Apakah mereka bakal lempar granat atau Loki lebih milih untuk regroup dari Loki? Mereka lebih ingin mengamankan daerah play zone-nya terlebih dahulu. Regroup tim. Bakal ketemu juga kali ini, kita bakal pergerakan dari tim Ulu fight dengan tim RQ, memperebutkan ujung circle lagi. Pulang. Ini bakal rame banget. Kita bakal tuh beberapa tim sudah mulai kehilangan player mereka. Luis juga sudah pulang ke lobby, tapi Ulu Winter juga tampaknya sedang kenok ya. 3 lawan 4 kali ini. Ulu berada tepat di ujung circle bersama dengan tim RQ, dan juga depan mereka ada tim SG yang menjaga pergerakan mereka. Betul. Bahkan Sin nahan di belakang loh. Dia jadi support, dia bakal merhatiin rotasi seperti apa yang bakal dilakuin sama RRQ. Atau RRQ pengen ngeflank kayak gimana, mungkin bakal kelihatan sama
pemain belakang dari tim Ulu ini. Wah, dan Beer sudah megang Rambo juga kali ini menjaga untuk fight close combat kali ini. Tapi dari tim Ulu tampaknya lebih memprioritaskan revive dulu. Temen yang sedang knock tim belakang mereka SGE. Maunya mundur. Iya, mau Dijemput. mundur. Back off deh kayaknya, mereka bakal muter jauh deh kayaknya. Yap, makan ya langsung rotasi. Begitu revive langsung rotasi gerak lagi dan di kirinya ada sinergi, kanannya ada Servi bakal dibredet sama pelurunya. Servi masih bersembunyi juga di arah satu gundukan, bakal ditembak langsung sama Servi. Dasianya muter lagi tapi masih bisa ditembak, namun masih tertutup dari beberapa bukit yang ada di depan mereka persis. Winter cukup sekarat men, bahkan Sin sudah terkena knockdown. Ya, kita bakal lihat kayak beberapa tim sudah mulai sekarat menuju ke arah center circle, tapi Winter kembali sekarang dan perlu melakukan healing secepat-cepatnya. Kali ini bakal semua sudah men-check, ngumpet dan bakal melakukan healing, dan Ankoru tampaknya akan sedikit terpleset ya, dan tersungkur ke arah tanah kali ini oleh Blue Zone begitu sakit. Tapi Pimai tampaknya belum tahu bahwa ada penyelinap yang masuk kali ini. Betul. Susi masih dalam posisi Froning granat. Keburu cabut. Oh, untung nggak kena damage-nya ke arah Zuxi. Masih cukup aman, dari granatnya nggak dimasak mateng, cuma ditarik langsung lempar. Dan Box langsung mengamankan daerah playzone-nya lagi. Tapi di sebelah kanan mereka ada tim nomor 11 Mega sudah dipulangkan ke arah lobby. Bigetron harus bergerak masuk lagi untuk ke arah zonanya. Ada Valdus di sekitar mereka juga. OR, Valdus, Box sama Bigetron, jarak mereka dekat nih. Ya betul, mereka cukup dekat kali ini, dan Valdus berada di low ground, jadi harusnya Box dengan posisi unggul. Tapi jumlah anggota memang mendimbangkan oleh tim Valdus kali ini ya. 3 lawan 4. Yes, Valdus 3 doang ya? 3 doang. Valdus 3, karena tadi satu udah keculik. Oke, belum. Makanya lengkap mereka. Yang keculik siapa tadi satu ya tuh? Pemain, RRQ. Kan KOG ya. culik. Betul. Bikin panik kayak ini. Makan ya, gue udah mulai linglung nih. Habis makan jadi makin blow on gue ya. Udah abis makan, game kelima gitu kan. Betul. Tingkat kehaluan akan meningkat pasti kalau udah mulai kayak gini nih. Loki masih di tapping juga sama Ryzen dengan M4-nya. Dan satu mobil yang sangat meriah ya. Terang banget tuh mobil. Betul, kita bakal lihat pergerakan dari tim BTR pelan-pelan dari celah dan pertahanan lawan mulai mengisi ujung circle. Kembali bertemu dengan sahabat mereka, box fighting kali ini. Betul. Ryzen Microboy. Barbar banget pergerakan mereka. Untung masih bisa turun dan ngepron. Mereka pengen ngincer boxnya terlebih dahulu. Dan langsung ada smoke setup. Granat bakal dilempar tapi masih bisa menghindar. Ryzen tidak terkena efek dari ledakan granat. Microboy berada persis di depan. Pimai bakal mengganti ke arah FPP terlebih dahulu. Granat sudah mulai dimasak. Lempar langsung ke arah bagian sebelah kirinya. Pimai cukup low. Hampir saja terkena, namun mobil sudah mulai meledak. Dan Pimai bakal menjaga jaraknya. Granat kedua, Lempar ketiga, koin ketiga. akan dilempar langsung menuju ke arah Pimai. Cukup matang lemparannya, meletup hijau, dan Pimai pun tersungkur ke arah tanah. Lemparan yang berikutnya akan memulangkan Pimai ke arah lobby. Belum. Hanya mencicil-cicil doang, tapi ada Loki di bagian atas lagi ngepron. Bakal ada setup smoke. Loki sedikit terlihat, lompat untuk membuka view terlebih dahulu. Loki smoke-nya sudah mulai up. Ada Brick yang masih bersembunyi juga di dalam smoke, tapi granat dari Zuxi begitu matang, begitu legit, begitu nikmat, dan Loki langsung tersungkur begitu saja. Spray through the smoke belum memberikan poin kill tambahan, tapi Zuxi langsung memberikan pushnya ke bagian depan. Iya, kita bakal kali ini bermain ada tim BTR juga. Kali ini bermain dengan sangat-sangat baik ya. Pelan-pelan mencari celah dan pertahanan lawan. Dan langsung membongkar pertahanan mereka. Tapi setelah break bakal muncul Valdus. Valdus tampaknya sudah membuka informasi juga bahwa mereka berada tepat sebelah tim BTR. Tinggal perangnya doang kali ini. Dan RQ bakal bertemu dengan tim Ulu berada di ujung zona. 3 orang masih hidup dari tim RQ, tapi tinggal 2 yang masih aktif. Ulu tinggal 2 yang masih aktif kali ini. Betul, karena mau dalam posisi knock kali ini. Winter berada di arah yang berbeda. Smoke setup sudah mulai ditambah lagi 2 setup smoke. Wah, spray through the smoke. Langsung connect begitu saja menuju ke arah Winter, karena commit shootnya bakal lebih legit. Rambo yang dipegang sama Beer 11. 100 peluru di klipnya, Pak. Betul, BTR dapetin zona pada kali ini. Kali ini akhirnya BTR dapet zona yang sangat enak ya. Di belakangnya itu blue zone, jadi nggak ada mungkin ada yang bokongin mereka. Tinggal fokus gimana fight di depan. Betul. Tapi kita ngomong-ngomong fight di depan, dari seorang Hoshuan, di tempat yang sangat enak menembak ke arah Chelsea ya. Aduh, bisa nyeret kaki mereka ketika zona bergerak. Tapi belakang dia sudah ada Strider juga. Apakah bakal jadi backstep yang di backstep? Waduh, gue kira mantul. Bakal dilempar granat meledak. Perfect, tapi belum berhasil menumbangkan pemainnya. Ultron sangat sekarat. Tapi Strider tampaknya sudah memiliki sedikit ide ya di mana posisi dari Huo kali ini. Betul. Dan sepertinya RS
Tidak bisa RCS, tidak bisa bertahan lebih lama lagi kali ini. Langsung ada pick dari Strider, free shoot itu. Di HBD, the real HBD kali ini ya. Langsung ditembak dan dipulangkan ke arah lobby. Strider akan sedikit menahan posisi dia. BTR sudah mulai berada di ujung zona juga, bakal bertemu dengan tim TS, bakal berhadapan-hadapan, dan kalau bomnya masuk nih, bisa ngelokin 2. Tapi ini bukan posisi yang bagus buat BTR loh. Kanan mereka Valdus, kiri mereka TS. Ini dua tim yang lagi kuat-kuatnya banget di saya. Benar, tapi dari kedua tim ini, tim TS menjadi tim yang lebih lemah karena mereka tinggal bertiga. Oke. Kalau BTR tahu bahwa tim TS sudah mereka dan tinggal bertiga, Wah, IND. harusnya dimajuin, dan kita bakal lihat ya gimana BTR bakal menyikapi circle kali ini. Apakah bakal bermain agresif, mengclear ujung-ujung circle, atau bermain lebih pasif? Ya, karena ini menjadi daerah yang cukup ramai tiba-tiba. Kalau tadi kita bilang enak buat BTR, enak. Tapi sekarang enak-enak nggak enak cuy. Makin ramai daerah yang dikuasain sama tim Bigetron. Jonathan sudah terkenok lagi. Bigetron sudah mendapatkan 5 poin kill bersama dengan Valdus dan juga KOG. Bir berhasil ditumbangkan. Masih ada 2 player RRQ yang tersisa. Sementara OR baru mendapatkan 1 kill. Tapi mereka masih full dengan 4 player mereka. Clutchguard juga sudah tertangkap sama tim KOG. Mereka mendapatkan tambahan poin untuk timnya. Iya, dan itu juga bakal tumbang dan bakal di trading dengan seorang Gil. Kali ini Gil bakal tumbang juga oleh seorang Ernie yang langsung ngebalas tembakan dari lawannya. KOG tampaknya juga masih berani tapi bom yang sangat baik dari tim OR, memulangkan tim RQ Athena di posisi ke-10 kali ini ya. Granat yang sangat indah, men. Ini momen yang tadi gue lewatkan ketika di Sunhawk tuh. Tadi ya. Lemparan TSM tadi tuh. Dan masih menembak ke arah baginya, berusaha diledakkan lagi Jill dan juga Anto mendapatkan 1 mangkok nih. Yang cukup enak, cukup nyaman, cukup tentram dan damai. Tinggal melihat beberapa player ataupun tim menuju ke arah mereka. Granat bakal dilempar lagi. Snacks masih cukup aman, tapi Ultron terkena hit dan langsung tersungkur. KOG bakal nyayur, hanya menyisakan Neo dari tim TSM. Bangun dikit, maju dikit, harusnya bisa dapat 1. Tapi Granat akan dimasak langsung begitu saja. Neo sudah melepas pakaiannya, berusaha menyatu dengan alam dan akan di cover oleh pemain mereka yang kenok. Dan lagi-lagi Granat yang bagus dari KOG. Cukup banyak penampilan Granat yang baik di hari ini. MVP Granat. Yes, MVP selain Blue Zone ya. Selain Blue Zone, Granat kali ini. Utility. Dan kita bakal kayak ini dengan sisa 7 tim di circle yang open begini ya. Kita bakal lihat apakah tim-tim bakal bermain dengan lebih defensif enggak. Mobil harusnya mulai pecah semua. Tapi Microboy bakal tertangkap oleh Matoy, tapi belum berhasil tumbangkan untungnya. Microboy masih bertahan juga, dan ini bakal jadi fight ujung circle. Dan what a nice shot dari Microboy. Lagi on fire banget nih si Cowboy ya. Betul, dan Zuxi juga cukup pede untuk maju ke bagian paling depan. Yuhaik masih dalam posisi proning, sama-sama melakukan front shoot. Tapi Yuhaik harus melakukan reload. Rex masih berada di bagian belakang. Matoy meminta untuk diselamatkan. 1 smoke setup sudah dikeluarkan. Granat yang belum memberikan damage tambahan menuju ke arah tim Secret. Tapi ini granat bakal matang banget. Ini bakal meledak. Langsung ke arah pohon, meledak, dan Matoy tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi untung hanya Matoy yang kena. 2 pemain masih cukup aman. Mereka masih proning di arah yang berbeda. Zuxi jump shoot mendapatkan orang yang berikutnya. Yuhaik juga sudah mulai tersungkur, dan TS dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa, 8 poin kill untuk Bigetron Red Aliens. Berbakat dari BTR perlu langsung bergerak lagi, langsung pindah posisi lagi. Top 5 kali ini, tapi BTR perlu nge-revive 2 playernya yang masih Direlain? ke arah tanah. Direlain. Diselamatin. Tinggal Microboy. Satu ngebuka vision doang ke depan. Betul, dan Microboy mencari tempat yang aman untuk diselamatkan. Ayo nak, selamatkan. Blue Zone sudah gerak, bisa atau enggak nih? Mobil. Oh, dia mundur dulu ke belakang ya, supaya... Oh, forting. Cakep bener. Hampir aja ngebuat Microboy pulang ke lobby itu tadi. Lindes. Setup vehicles-nya. Dia yang setup, gue yang deg-degan, Iya, Pak. 8 kill untuk BTR masuk top 5. Dia ada batu di depannya. Iya, ini batu. Ini kayaknya mau diambil deh. Tapi batu tuh resiko banget. Ryzen kali ini karena wow, Scout punya angle shoot ke arah Bigetron. Dari pesawat. Tipis saja tadi angle shoot yang dipunya sama Scout ke arah tim Bigetron. Dan ada 3 setup smoke, 5 setup smoke yang dikeluarkan sama Bigetron, 6 bahkan smoke setup. Iya, ini bakal enak banget untuk tim BTR. KOG enak banget sih, mereka punya low ground, mereka juga bisa nembakin BTR yang berada tepat di atas mereka. High ground kali ini, dan wah, tampaknya Microboy bakal tumbang kali ini. Tembakan dari sub dari jarak jauh ya. Betul. Dan 1 orang tadi selamat dari Bigetron, langsung proning di balik pohon. Masih bisa selamat Luxinya, tapi dari arah sebelah kanan KOG juga sudah mulai melakukan pergerakan. Dia bakal langsung tabrak menuju ke arah bangkai pesawatnya. Dia bakal menuju ke arah Shake terlebih dahulu, tapi kali ini mobil bakal ditembak. Kolong mobilnya berusaha mendapatkan beberapa celah kaki yang terlihat. Langsung diledakkan begitu saja, dan Scout reload dengan DP-nya. Reloadnya lama, tapi posisinya Scout enak banget nih. Betul banget, dia bakal coba untuk fight dengan tim KOG. Lemparan bom tapi belum dikokang. Sayang banget belum dikokang tadi ya. KOG sub juga mulai tumbang, dan bomnya masuk ke belakang seorang Boza tadi ya.
Ryzen dapat satu lagi. Bakal di take down sama Ryzen. Betul, alhamdulillah lagi dapat terakhir satu ya. lagi dan Braga juga langsung dikenok sama Zuxi sama Luxi. Bigetron masih bertahan, Microboy berhasil diselamatkan dong. Betul, ya, mereka perlu nampung ke arah kiri ya, di mana tim IND yang lagi berusaha untuk menyelinap ke arah circle ya, tepat di depan BTR circle-nya. Tepat mereka BTR banget. Slayer mau ambil bom. Bahaya, bakal awas ke atas. Ryzen. Awas Ryzen, granat yang mateng. Di belakang Ryzen persis, tapi untungnya masih ada seperempat HP dari Ryzen. Dia bergerak dengan Membantu. melakukan proningnya. Lemparan granat berikutnya bakal ada backup smoke yang keluar dari ada Bigetron. Sumpah gue suka banget sih backupnya Bigetron. Pas lagi susah kayak gini dibantu langsung ada follow up smoke. Betul, langsung ngebantu Abi yang mungkin lagi nge-prone susah kan melakukan semua sekaligus. Yes. Dia bakalan dibantuin juga dan langsung ada smoke yang jatuh, langsung ada juga bom yang lempar dan Chaos pulang di posisi kelima pada game kali ini. Top 4 Bigetron 9 kill. Betul, 9 kill untuk Bigetron. Ini Orange posisinya bener-bener legit banget. Bigetron sebenarnya posisinya enak, tapi dia harus Clear dulu Iya, IND. clearin IND-nya terlebih dahulu. Oh, Ryzen menyatu dengan alam, bakal menembak mobil yang lewat begitu aja. Tapi Slayer hanya bergerak sedikit. Mobil akan dijadikan fortingan dia untuk dari arah Bigetron. Lemparan granat lagi dari Slayer. Salah arah bos. Betul, salah arah nggak bakal Mereka kena boy. siapa-siapa. Dan Zuxi mendapatkan satu. Mavi berhasil diamankan. Satu pemain OR yang berada di bagian bangkai pesawat berhasil dipik begitu saja. Dan kali ini Boza juga berhasil diamankan lagi. Luxi bakal langsung memulangkan Boza menuju ke arah lobby. Poin kill pertama lagi 10 kill untuk tim Bigetron. Let's go Indopride. Hashtagnya di spam. Ayo Indopride gaspol granat ke arah Ryzen. Tapi Ryzen masih bisa selamat harusnya. Berbahaya Ryzen masih menahan juga di Oh, ujung Api ini zona. bener-bener Ya Api ini bakal menahan pergerakan dari tim BTR ya. Dimana Ryzen sulit untuk nge-follow up teman-temannya. Berhasil mengenakan sepatu dan dia bahkan satu catch ke arah seorang Slayer kali ini. Ryzen jadi ujung tombak dari tim BTR bakal maju ke depan, bakal langsung nge-prone juga menghindari tembakan panas dari tim IND. Ryzen masih mencari informasi, mencari lokasi dari tim IND. Kita bakal ada dari tim IND tampaknya ada tembak dari semua arah, dari Gerak. depan dan juga belakang OR. Ryzen bakal join the fight, bakal nyuri kill tambahan, secure kill point dan Ryzen one on one. Oh my Menang lagi kali ini. Ryzen dengan satu lagi yang tersisa kali ini dari tim IND bakal coba dicari juga kali ini. Satu lagi. Seorang Snacks masih bertahan di balik mobil, masih bertahan, bakal berdiri, bakal bertemu dengan Ryzen. One on one, Ryzen lawan Snacks dan Ryzen bakal mulai tim IND kali ini. Woo! Dua tim tersisa, 4 lawan 4 antara OR dan juga Bigetron. Let's go Indopride. Super Ryzen is real. Scout juga tumbang kali ini dan Luxi langsung memulangkan seorang Scout. Gil juga tumbang. 4 lawan 3. Microboy tampaknya masih down tapi akan direlakan kali ini ya. Ya, ini masih ada 3 player dari Bigetron yang tersisa. 3 lawan 2 nih. Wah, gila berhasil dari Five. Berhasil di revive. Mereka hanya bersembunyi, dia balik shake yang cukup kecil. Ryzennya ngeflank. Wah, ketangkap satu. Dua. Ryzen bisa menjadi MVP-nya. Bakal ditembak langsung. Ryzen buat nice shot. Langsung di spray begitu aja. Uhuy. Terakhir, Zuxi bakal maju one-on-one. Ratain bos. Winner, chicken dinner. Untuk Bigetron Red Alliance. Mantap, cok. Kalem.